Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara bersyukur kepada Tuhan ketika saudara mengenal betapa Tuhan itu setia kepada kita? Bahkan Alkitab berkata ketika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak bisa mengingkari dirinya dan Dia tidak bisa mengingkari apa yang difirmankan. Saudara, betapa bahagianya kita kalau kita boleh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan kita, Tuhan yang setia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara pernah mendengar kata nazar? Atau bahasa lain, janji. Saudara, biasanya kata nazar ini adalah sebuah janji kita kepada Tuhan. Dan saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kalau engkau bernazar kepada Tuhan, engkau harus menepatinya. Oleh karena itu Alkitab mengajarkan kita agar kita tidak tergopoh-gopoh dengan mulut kita untuk bernazar. Atau kita jangan sekali-sekali sembarangan bernazar kepada Tuhan. Saudara, nazar merupakan hal yang serius. Sehingga engkau harus sungguh-sungguh ketika engkau mengatakannya. Engkau harus menggenapinya. Nah saudara, kalau bicara nazar biasanya untuk hal-hal yang akan datang. Yang akan kita lakukan di hadapan Tuhan. Saudara, nazar dari satu sisi merupakan tanggung jawab kita yang bernazar untuk menggenapi apa yang kita nazarkan. Namun saudara, dari sisi lain, saudara-saudara, penggenapan nazar itu merupakan kedaulatan dan kuasa Tuhan. Sehingga seseorang itu dia sanggup menggenapi nazarnya. Saudara, oleh karena itu, saudara, seorang yang sanggup menggenapi nazarnya kepada Tuhan, ia menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengizinkan dia untuk sanggup menggenapi nazarnya kepada Tuhan. Saudara, nazar kepada Tuhan bukanlah tindakan yang lahir karena kelebihan kita, karena kekuatan kita, atau karena kepandaian kita. Tetapi nazar adalah lahir daripada tindakan iman kita kepada Tuhan. Karena saya percaya kepada Tuhan. Saudara, mari kita membaca 1 Samuel pasal 1 ayat 21 sampai 28. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap di hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil, betul anak-anak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak, inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Elkana adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan nyata bagaimana ia beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ia membawa keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Dan dia membawa korban sembelihan setiap tahun, saudara. Yang disebut dengan korban sembelihan tahunan. Dan saudara tidak lupa, dia juga membawa korban nazar kepada Tuhan. Ini terkait dengan Tuhan memberikan Samuel kepadanya. Saudara, korban nazar merupakan korban pengucapan syukur. Karena Tuhan, dia memberikan apa yang mereka doakan. Saudara, sebuah pelajaran berharga bagi kita, bukan? Saudara, kita harus belajar sebagai orang yang takut akan Tuhan, yang percaya Tuhan, umat Tuhan, mengajak keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita sebagai orang percaya,
kita tidak boleh lupa kebaikan Tuhan. Kita harus datang kepadanya, membawa korban syukur kepadanya, memuji nama Dia, menyembah Dia. Saudara, bukankah itu keindahan daripada orang-orang yang takut akan Tuhan? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari kisah ini? Yang pertama, saudara, kita harus menghargai nasar kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja sehingga kita sanggup menggenapi nasar kita itu. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Saudara, Elkana membawa keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan, untuk membawa korban sembelihan tiap tahun kepada Tuhan. Saudara, inilah orang takut akan Tuhan. Dia bukan sekali-kali membawa korban kepada Tuhan, tetapi setiap tahun disiplin membawa korban kepada Tuhan. Itulah perjalanan rohani. Saudara, perjalanan rohani tidak bisa dilakukan sekali-sekali. Saudara harus disiplin sungguh-sungguh. Nah, saudara, Elkana pun membawa korban nasar, yaitu korban syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan Samuel kepadanya. Nah, saudara, ketika dia membawa keluarganya, maka Hana berkata, dia tidak ikut pergi. Mengapa? Karena dia sedang menyusui Samuel. Dan saudara, nanti dia katakan, jikalau anak ini sudah disapih, artinya sudah tidak menyusui lagi, dia tidak perlu menyusui, dia akan pergi ke Silo dan menyerahkan anak ini untuk melayani seumur hidupnya. Saudara, menariknya adalah, yaitu respons daripada Elkana. Elkana berkata begini, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Saudara, menarik sekali. Saudara, kita tahu yang berjanji adalah Hana, bukan Tuhan. Tetapi dari bagian ini, Elkana berkata, kiranya Tuhan menepati janjinya. Saudara-saudara, di sini kita belajar satu hal. Hana bernasar kepada Tuhan, akan menyerahkan Samuel kepada dia untuk melayani Tuhan seumur hidup. Tetapi saudara-saudara, Elkana sadar, kalaupun Hana mau, Hana tidak punya kuasa untuk itu. Tetapi saudara, Tuhanlah yang akan menggenapi apa yang Hana nasarkan. Disitulah Elkana berkata, kiranya Tuhan menepati janjinya. Saudara, satu hal yang kita belajar, ketika kita sudah menyampaikan nasar kepada Tuhan, maka nasar itu sudah menjadi milik Tuhan. Saudara, nasar yang lahir itu, saudara-saudara, bukan lahir dari kelebihan kita. Bukan lahir dari kebisaan kita. Saudara, nasar lahir dari iman kita percaya kepada Tuhan yang sanggup menggenapi nasar itu. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah kita sembarangan bernasar. Karena nasar itu, saudara-saudara, harus lahir dari iman. Engkau percaya kepada Tuhan. Engkau tahu kalau engkau bisa menggenapi nasar, bukan karena engkau mampu. Tetapi Tuhan bekerja melalui nasar itu, menggenapi janji yang pernah Tuhan terima, yang pernah engkau katakan kepada dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau mau bernasar, maka engkau bernasar sungguh-sungguh. Tetapi setelah engkau bernasar, mari kita merindukan bisa menggenapinya. Itu pertanda engkau percaya Tuhan setia. Engkau percaya Tuhan sanggup menggenapinya, karena engkau pernah bernasar kepadanya. Oleh karena itu, saudara, ketika kita bisa menggenapi nasar kita, saudara, kita tidak menjadi pongah, menjadi angkuh, merasa diri hebat karena saya bisa menggenapi nasar. Tapi justru orang yang menggenapi nasar, dia bersyukur kepada Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya. Bukan sekedar dia menepati janjinya, tetapi Tuhan menepati janjinya. Yang kedua, saudara,
Saudara, Tuhan kepada siapa kita percaya adalah Tuhan yang setia. Mari kita yang dipercaya oleh Tuhan, kita pun setia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidupku. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara, ketika Hana datang ke Silo, dia berjumpa dengan Eli. Saudara, Hana mengingatkan kepada Imam Eli akan peristiwa yang lalu beberapa tahun yang lalu. Di mana Imam Eli menegur Hana karena dianggap Hana mabuk. Tapi Hana berkata, saya tidak mabuk. Dia meminta anak kepada Tuhan. Dan sekarang dia datang kepada Imam Eli memberitahukan bahwa dia sudah menerima anak itu yang bernama Samuel. Sekarang dia datang ke Imam Eli, ke Silo, untuk menyerahkan anak ini menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya sebagai penggenapan apa yang dia nasarkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita belajar sesuatu yang sangat-sangat indah dan penting. Saudara, sebelum Hana setia kepada apa yang dia katakan, Tuhan, dia setia kepada apa yang dimintakan Hana. Saudara, sebelum Hana setia kepada nasarnya, Tuhan setia kepada apa yang Hana katakan. Saudara, Allah dia menggenapi apa yang diminta oleh Hana. Allah memberikan anak itu. Dan Hana belum terbukti dia menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Saudara, Tuhan yang mempercayakan kesetiaannya kepada Hana. Dia percaya kepada Hana bahwa Hana akan menggenapi apa yang dia janjikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara kepada Tuhan yang setia. Saudara, marilah kita setia kepadanya. Saudara, janganlah kita menjadi orang-orang yang tidak menghargai kesetiaan Tuhan kepada kita. Dengan kita tidak setia kepada Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita karena kesetiaannya. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah sikap engkau kepada Tuhan? Saudara, jikalau Tuhan begitu setia kepadamu, apakah engkau rela engkau tidak setia kepadanya? Saudara, di dalam kehidupan kita, satu hal yang paling menyakitkan kita adalah, yaitu orang-orang yang tidak setia. Saudara, bagaimana dengan Tuhan terhadap kita? Saudara, dia begitu setia. Kesetiaannya nyata ketika dia percaya kepada saudara. Dia mempercayakan itu kepada saudara. Tetapi bagaimana? Apakah engkau dapat dipercaya dengan engkau setia kepada Tuhan? Marilah saudara, karena Tuhan begitu setia, kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati firman-Mu, memberikan kami kesadaran. Ketika kami mau berjanji, kami sungguh pikirkan baik-baik. Tapi ketika kami berjanji bukan karena kekuatan, kelebihan, kemampuan, kepintaran kami. Tetapi karena kami percaya, Tuhan, Engkau sanggup menggenapi apa yang kami janjikan. Sehingga Tuhan, ketika itu terjadi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, tolong kepada kami. Karena Engkau begitu setia dan percaya kepada kami. Dan biarlah kami yang percaya kepada Engkau. Kami setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.